既然龙师兄和诸位都不甚满意，就算要和我比较，也该在炎阳赛。我怎么完全看不出来？难道我聂离，他要上去？这小子脑袋……这些蠢货！不愧。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tongwa dari Tale of Demon God atau si bocah Nelly, tepatnya episode 342. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Ketika semua para murid berada di aula untuk makan bersama-sama, tetapi di sana ada 3 senior ataupun ya 3 pemimpin yang dikatakan mereka ini sangatlah kuat, dari senior Long Tianming dan juga senior Yan Yang serta senior Ming Ye. Tetapi yang diinginkan oleh semua murid di sana yaitu bermain catur. Sayangnya untuk Long Tianming dia benar-benar begitu licik. Dia memperlihatkan cara melukis, membuat semua orang di sana langsunglah terpukau. Dan untuk kedua yaitu Ming Ye yang memperlihatkan cara bermain alat musik kecapi ya. Dan untuk yang ketiga juga barulah Yan Yang, karena tidak ada yang mau bersaing dengannya untuk bermain catur, dia pun langsung main yang ngasal-ngasalan. Tetapi kemampuan dia dengan Tao sungguhlah luar biasa, membuat semua orang di sana langsunglah terpukau. Ya sayangnya tidak ada lawannya ya. Karena ketiga orang terkuat ini sudah memperlihatkan kemampuannya, pelayan di sana menanyakan apakah dari antara semua murid di sini akan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Nelly yang menawarkan diri untuk memamerkan kemampuannya membuat semua orang di sana langsunglah terkejut ya. Bukankah jika dia maju sama saja dengan cara mempermalukan diri untuk naik ke atas panggung? Ya, untuk pihak pembenci dari Nelly menganggap kalau dia ini benar-benar sungguhlah bodoh dan coba untuk mempermalukan dirinya guys. Sedangkan ya untuk Xiao Ning-er, dia hanya tersenyum melihat Nelly yang begitu percaya diri. Tetapi dia sangatlah percaya dengan kemampuannya ya. Begitu juga dengan teman-temannya menganggap kalau dia pasti mempunyai hal baru untuk dipamerkan. Untuk Nelly, dia pun meminta kepada Gu Bei kalau dia harus menyaksikannya dengan begitu fokus dan juga seksama. Karena dengan ini semua, mungkin saja akan membantu dia dalam melakukan kultivasinya ataupun meningkatkannya. Lalu, dia pun meminta izin kepada mereka bertiga untuk memamerkan kemampuan dia sendiri ya. Bagi pelayan di sana, dia mengizinkannya, tetapi tampangnya ini sangatlah tidak percaya ataupun seperti orang meremehkan ya. Dan juga sebenarnya Nelly sudah tahu kalau dirinya ini sedanglah diremehkan dan juga dibicarakan, tetapi dia sama sekali tidaklah peduli guys. Namun karena dia sudah bersedia naik ke panggung, maka semuanya pun menantikan kehebatan dia untuk menunjukkan kemampuan paling terbaiknya ya. Dan pelayan di sana pun meminta kepada mereka semua untuk menghargai serta menghormati atas keberanian dia untuk naik ke panggung ya. Ada benarnya ya, orang-orang yang seperti ini memiliki mental yang sangatlah kuat. Lalu Nelly pun langsung berkata, sebelumnya ada orang yang telah menuliskan arti kata cinta. Dia memang tidak begitu berbakat, tetapi dia juga akan menuliskan satu kata yang sama seperti senior Long. Tetapi ya untuk semua murid di sana belum ajar dimulai telah menertawakannya karena mereka menganggap itu sangatlah tidak mungkin untuk menyamakan kemampuan dia bersama senior Long. Dan Nelly pun berkata kepada mereka juga kalau kata yang akan dia tulis ini akan diberikan untuk orang yang berjodoh. Lantas salah satu murid di sana langsunglah menjawabnya dengan cara mengejeknya. Entah orang berjodoh mana yang perlu bimbingan darinya ya, minta ditempeleng. Tetapi perkataannya tidak diladeni oleh siapapun guys. Ya sayang banget. Lalu Nelly pun langsunglah memperlihatkan kemampuan dia dalam menulis. Semuanya pun menjadi begitu kebingungan. Padahal Nelly ini sepertinya belum sampai ranah takdir langit. Tetapi mengapa dia bisa berani seperti ini ya? Karena keberanian inilah yang membuat mereka menjadi kebingungan dan meminta kepada semua orang di sana janganlah berisik. Rasakan auranya dengan begitu cermat. Karena mungkin saja dalam pemahaman Tao, dia mempunyai sebuah kelebihan yang begitu khusus daripada mereka bertiga ya. Alhasil semua para murid pun mencoba untuk melihatnya dengan begitu seksama.
Sayangnya, dalam waktu yang begitu lama, mereka sama sekali tidak merasakan pikiran Tao yang terpancar dalam lukisan tersebut. Bahkan pelayan di sampingnya pun mencoba untuk mengingatkan kalau pertandingan ini adalah segmen untuk pikiran Tao, bukan hanya sekedar menampilkan sebuah kaligrafi ataupun melukis dan melukis saja. Tetapi selagi dia berbicara, akhirnya Nelly selesai untuk membuat kaligrafi. Dan dia pun meminta kepada pelayan di samping untuk memperlihatkan kaligrafinya kepada semua orang, yang dimana kaligrafi tersebut mengartikan kata sebuah arti pedang ya. Untuk pelayan di sana, dia hanya melihat arti kata pedang saja dan sama sekali tidak merasakan ada aura pemahaman Tao guys. Bahkan saja tidak ada aura sama sekali. Dia menanyakan apa yang akan ditunjukkan dari ini. Apakah kaligrafi? Apakah hanya sebuah arti pedang saja? Namun, karena dia tetap meminta untuk dipertunjukkan, sang pelayan pun langsunglah mengambil kaligrafi tersebut dan memperlihatkan kepada mereka semua. Setelah melihatnya, mereka serentak mengucapkan pedang dan menanyakan apa maksud dari arti semua ini. Dan mereka menanyakan, bukankah ini hanya sekedar menulis saja? Sehingga dirinya pun langsunglah ditertawakan dan menganggap kalau otak bocah ini benar-benar sudah sangatlah rusak. Waduh. Untuk si sang pelayan juga berpikir seperti ini, sekalipun tulisan dia begitu sangatlah bagus, tetapi kan ini pertandingannya pemahaman Tao, jadi ya sama sekali tidak berguna. Dan bagaimana orang bisa untuk menilai ini semua ya? Bahkan untuk 3 seniornya saja sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nelly sendiri guys. Mereka hanya geleng-geleng kepala saja. Untuk senior Longmo menganggap orang baru pertama di tahun ini mengira kalau mereka ini memiliki bakat yang begitu bagus ya, tetapi nyatanya jauh lebih buruk dari apa yang dipikirkan. Menurutnya, murid baru seperti ini benar-benar sungguhlah mempermalukan sekte Yusen. Ya elah. Lalu untuk Yesuan sebagai musuh utama dari Nelly, dia pun mencoba untuk menghinanya dengan cara merendahkan diri ya. Dia mengakui kalau dirinya ini telah kalah dalam menulis kaligrafi. Wadidaw. Dan ditambahkan olehnya juga, kalau memang seperti ini, berarti kaligrafi milik dari Nelly berada di ranah paling sangatlah tinggi. Sampai-sampai mereka semua yang berada di sini sama sekali tidak bisa merasakan pemahaman Tao darinya ya. Mendengar itu juga membuat Long Yuyin benar sungguh sangatlah kesal kepadanya. Tetapi juga dia masih sangatlah bingung sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Nelly. Jelas-jelas memang dalam kaligrafi tersebut tidak adanya pemahaman Tao sama sekali. Tetapi yang membuat dia sangatlah bingung serta penasaran karena sebelumnya ini Nelly meminta kepada Gu Bei untuk melihat tulisannya. Tetapi dia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nelly guys. Sedangkan untuk Gu Bei sendiri, dia berbeda daripada semua orang. Dia bisa melihat arti kata pedang milik dari Nelly ya. Dan kini dia telah berada di dunia pedang yang telah diciptakan oleh Nelly guys. Dan ini juga membantu dia dalam hal kultivasinya. Sehingga dia pun mengucapkan satu kata, kalau Nelly barulah jenius yang sesungguhnya. Dia menambahkan kalau pemahaman Tao dari Nelly jauh lebih tinggi dibandingkan Yan Yang dan lainnya. Mendengar pernyataan tersebut membuat mereka sangatlah kebingungan serta terkejut ya. Dan juga dipertanyakan ini lebih dari tinggi Yan Yang, itu sangatlah mustahil. Jika dia menyatakan hal tersebut, maka dia terlalu pandai untuk membual ataupun omong kosong guys. Karena untuk sampai saat ini saja, jenius dari 3 sekte besar tidak ada yang bisa untuk menandinginya. Tetapi Gu Bei langsung membalasnya, dia tidak begitu peduli karena mereka semua yang berada di sini memang tidak bisa memahami niat pedang di dalamnya ya. Yang berarti hanya dia seorang sajalah yang memahami arti pedang milik dari Nelly. Dia juga mengucapkan jika mereka tidak memahaminya, maka itu adalah sebuah kerugian bagi mereka. Untuk Long Yuyin, dia juga sangatlah kebingungan. Bagaimana bisa dia sama sekali tidak bisa melihat niat pedang milik dari Nelly ya. Alhasil, dia menganggap kalau dirinya ini lebih bodoh daripada Gu Bei. Waduh. Alhasil, pernyataan tersebut juga membuat mereka saling bertanya satu sama lain. Apakah mereka telah melihat niat pedang milik dari Nelly? Sayangnya, tidak ada satupun yang bisa untuk melihatnya selain Gu Bei.
Sampai-sampai ada salah satu dari mereka juga berkata, apakah mereka semua ini percaya dengan bualan dari Gubei? Sebab hanya dia seorang sajalah yang bisa melihat niat pedangnya. Sedangkan ya untuk 3 jenius ini sama sekali tidak bisa melihat. Walaupun nyatanya begitu ya, dan mereka tidak bisa melihat bagaimana cara untuk ketiga orang ini menilai. Gara-gara ini semua juga, Senior Long Tianming langsunglah mencoba untuk menghinanya. Mungkin saja kalau Nelly ini telah berada di kemampuan penulisan kaligrafi tingkat tinggi ya. Namun dia jujur, dia sama sekali tidak merasakan sedikit pikiran tahu di dalamnya. Dia pun menyarankan jika dibicarakan tentang tulisan cinta, tadi itu sebenarnya lebih bagus daripada arti kata pedang. Yang dimana ucapan tersebut juga telah menyimpulkan guys, kalau tulisan kaligrafi tentang cinta yang dituliskan oleh Senior Long itu jauh lebih baik daripada tulisan milik dari Nelly ya. Anggapannya Nelly ini hanya menuliskan sebuah kata saja tanpa adanya isi sama sekali. Tetapi Nelly pun langsunglah berlagak seperti orang bodoh ya. Dia mengatakan, aku kira kalian sedang bertanding tentang bakat. Dan dia mengakui kesalahannya jika memang kalau Senior Long dan lainnya tidak begitu puas, maka dia akan menghancurkan tulisan ini saja. Di dalam hatinya Nelly, dia harus cepat-cepat untuk menghancurkan lukisan ini. Dan berharap jangan sampai nantinya kalau Long Tianming memahami sesuatu di dalamnya ya, maka semua ini akan menjadi masalah besar guys. Tetapi secara tiba-tiba Yan yang memintanya untuk menghentikan tindakannya, membuat semua orang di sana pun langsunglah terkejut-kejut. Waduh, apa jangan-jangan Yan yang juga telah mengetahui arti dari kata pedang tersebut ya? Karena dari awal, dia ini hanya berdiam diri tanpa adanya komen sama sekali ya. Wow. Tetapi menurut Mimin, episode ini sama seperti kalian mengetahui tentang seni lukisan ya. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa memahami seni lukisan tersebut. Ya contohnya untuk seni lukisan yang cuma goresan-goresan tetapi terjual dengan begitu mahal ya. Walaupun banyak yang bilang kalau lukisan tersebut dijual mahal dikarenakan pelukisnya sudah sangatlah terkenal. Ya itu ada benarnya juga ya. Tetapi kita perlu tahu ya, semakin tingginya ilmu, semakin tingginya wawasan, maka semakin tingginya value kalian ya. Dan jika lawan bicara kalian lebih di bawah kalian, itu akan sangat sulit untuk dipahami oleh mereka guys. Dari sini sudah paham lah ya, maka banyak sekali lukisan yang begitu mahal dan juga kita lihat kayak sebuah goresan-goresan, mungkin saja ilmu kita masih berada di bawahnya guys. Makanya kita sama sekali tidaklah mengerti. Dan konsepnya ini sama seperti Nelly kepada semua orang. Bahkan dari 3 jenius tersebut saja bisa dikatakan mereka ilmunya masihlah belum cukup ya. Waduh. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir ya. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 既然龙师兄和诸位都不是满意，就算要和我比较，也该在炎阳赛。我怎么完全看不出来？难道我聂离，他要升局，这小子脑袋……这些蠢货！